Pagi. Pagi, Pak Guru. Gimana kabarnya? Baik. Ya. Semuanya sehat? Sehat, Guru. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur kita kembali bertemu lagi di hari ini untuk belajar. Siap belajar? Siap. Ya. Kita akan mulai ice breaking. Kalau Pak Guru bilang SMP Urvas, kamu bilang apa? Luar biasa. Seperti biasa ya. Oke, SMP Urvas. Luar biasa. SMP Urvas. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Terlihat sekali kalian begitu semangat. Baik, anak-anakku, kita akan mulai belajar di hari ini. Kita akan memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan. Sebelumnya, ya, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita lakukan pujian, baca kitab suci, doa setiap hari. Oke, 1, 2, 3. Bersama-sama berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Karena itu mari kita, Pak Guru aja bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni dosa kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari jahat, dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Baik, Pak Guru ingin cek kehadiran dulu. Siapa-siapa yang tidak hadir di hari ini? Ya, apakah ada yang sakit atau ada yang sengaja menyakiti dirinya? Ya, Pak Guru tidak tahu ya. Anugrah, Hadir, Pak Guru. Baron, Bilang. Batu, Charles, Danielo, Alfa. Eserina, Hadir. Gerard, Hadir. Graciela, Hadir, Pak Guru. Johanna, Hadir, Pak Guru. Carolina, Hadir, Pak Guru. Leonard, Hadir, Pak Guru. May, Hadir, Pak Guru. Mirka, Hadir, Pak Guru. Nersla, Obed, Hadir, Pak Guru. Rizky. Alfa. Ya. Baik. Anak-anak, kita akan belajar. Ya, hari ini kita akan belajar tentang iman dan pengharapan. Ya. Iman dan pengharapan. Kemarin kita sudah belajar tentang karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Masih ingat kan siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah bagian dari ketiga pribadi yang adalah satu, yang diutus oleh Bapa untuk menghibur, menolong, menguatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kita belajar tentang iman dan pengharapan. Coba ada yang buka di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Sekali lagi Ibrani pasal 11 ayat 1. Yang dapat silakan baca. Ibrani pasal 11 ayat 1. Itu menjadi dasar
pelajaran kita di hari ini. Ada yang sudah dapat? Ya, baca. Berdiri baca. Ibrani 11 saya catat. Berdiri, baca. Ibrani 11 pasal 1. Imam adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan membuktikan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kita lihat. Ya. Kita tidak lihat, tapi kita percaya. Itu yang Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah baca. Yang pertama, mengenal dalam. Yang kedua, yang ketiga, ya. Lanjut, indikator pencapaiannya adalah yang pertama menyebut, yang kedua pengharapan Kristen. Kompetensi intinya adalah yang pertama menghayati, yang kedua yang ketiga nah, materi yang kita belajar di hari ini yaitu yang pertama tentang apa? Pengertian iman. Pengertian iman. Iman adalah apa? Keyakinan yang membawa orang kepada keselamatan. Tapi pertanyaannya adalah beriman kepada siapa yang bisa memberikan keselamatan yang kekal? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Tuhan juga ada banyak orang yang percaya Tuhan dan juga percaya kepada banyak Tuhan. Tapi satu yang menjanjikan keselamatan kepada orang percaya yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Pasca bulan 4 kemarin sudah kita lakukan, memberikan mengingatkan kepada kita bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sampai pada mati memberikan apa? Keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena itu sekali lagi kita ketika percaya kepada Tuhan Yesus, ingat bahwa kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Nah, yang kedua adalah pengharapan dalam Kristus. Pengharapan adalah percaya akan janji keselamatan hidup yang kekal. Ketika kita percaya, kita berharap. Betul? Kita berharap bahwa akan ada kehidupan kekal nanti sesudah kematian. Kalian sekolah saat ini berharap apa? Bisa memiliki pengetahuan. Kamu sekolah saat ini pasti punya cita-cita, betul? Siapa tidak punya cita-cita? Ya kalau tidak punya cita-cita ya sudahlah, pulang, tidak usah sekolah lagi. Tapi Pak Guru percaya bahwa kalian sekolah pasti punya cita-cita, merupakan harapan. Nah, dalam cita-cita dan harapan itu harus memang benar-benar kamu berusaha dengan banyak belajar. Karena hanya dengan belajar orang bisa tahu, anak-anak. Tidak ada orang pintar yang langsung pintar seperti begitu tanpa usaha. Tidak ada. Apa orang dokter, gelar dokter, kamu tahu kan? Orang jadi dokter, ya itu tidak langsung diberikan. Ones, kau langsung dapat gelar dokter. Tidak. Orang pasti berusaha, belajar, baru bisa dapat itu. Itu harapan dari kita sendiri. Melalui, ya saat ini kalian sekolah. Yang kedua,
Ya, seperti ayat firman Tuhan tadi. Ya, ada yang memangnya dalam Roma 15 ayat 13. Ayat firman Tuhan tadi yang memberikan penguatan, memberikan gambaran bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar. Kalau orang tidak punya dasar yang kuat, iman yang kuat, firman Tuhan katakan bahwa dia kasih gambaran seperti ini. Seperti orang yang membangun rumahnya di pasir. Ketika angin badai datang, rumah itu pasti runtuh. Kenapa? Dia bangun di atas dasar yang tidak kuat. Mana dia pergi bangun rumah di atas pasir. Itu orang bodoh namanya. Karena itu apa? Kita harus bangun dasar ini. Kita bangun rumah atau kita bangun iman kita di atas dasar yang baik, supaya apa? Mau badai kah? Mau tantangan rintangan apakah? Tetap kita kuat. Nah, dasarnya itu harus di atas dasar percaya kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita dasarkan, harus kita percayakan. Kehidupan kita, iman percaya kita di atas dasar itu. Karena apa? Ada jaminan, ada janji. Nah, anak-anak, perhatikan ke depan. Kita lihat ini. Iman dan pengharapan benarkan fondasi kehidupan. Orang bangun rumah itu mulai dari apa? Fondasi. Kak, kamu lihat ada orang yang bangun rumah langsung di atap? Tidak mungkin. Harus fondasinya dulu. Tujuannya apa? Ketika fondasinya sudah dibangun dan bagus, pasti apa? Kuat. Coba kita walaupun ini daerah becek, betul? Betul. Coba bangun rumah-rumah di daerah tanah-tanah becek sana, lumpur-lumpur sana, pasti rumah begini-begini ikut goyangan. Amin. Karena itu iman merupakan fondasi dari kehidupan orang percaya. Sekarang Pak Guru mau tanya, kalian sudah benar-benar percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu atau belum? Siapa yang sudah percaya, angkat tangan? Ya. Dan itu turun tangan. Ya, itu tidak salah. Itu betul sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah datang dari sorga, menjelma menjadi manusia, melayani manusia, sudah itu mengeluarkan dirinya di atas kayu salib untuk apa? Menebus manusia dari dalamnya dosa, hidup dalam kegelapan, menjadi anak-anak yang terang. Jadi kita tidak salah percaya. Nah, dalam perjalanan iman ini, harapan, iman dan harapan saling berkaitan. Pengharapan yang benar selalu didasarkan pada iman kepada Tuhan. Nah, mari kita pelajari. Ada banyak contoh anak-anak. Di dalam Alkitab ada banyak contoh. Nah, video ini coba kalian perhatikan, nonton. Pak Guru sudah siapkan. Dia tidak terlalu tampil ya. Ayub stands surrounded by his Ya, family. perhatikan. Attendant. Ini kan Ayub. Pursued by fire. Livestock lies dead. Something does. Text appears ominously. Ayub lost everything. Ayub kehilangan harta. Ayub kehilangan harta, Abandoned dalam sekejap. keluarganya. His body covered in wounds, enduring unimaginable agony. Namun Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. In a flashback, Ayub prays devoutly, his faith unwavering despite the trials. Di tengah penderitaan, Ayub tetap setia kepada Allah. Di ladang yang hijau, Ayub berdiri, tampak lebih tua dan damai, dikelilingi keluarganya. Visualisasi ladang yang subur dan ternak yang sehat membukti pandangan. Narator menyatakan, Allah memulihkan Ayub dan memberkatinya dengan berlimpah, membuktikan bahwa kesetiaan tidak pernah sia-sia. Ya, kesetiaan tidak pernah sia-sia. Orang yang setia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan terus beriman kepada Tuhan,
tidak sia-sia. Contohnya Ayub. Cerita Ayub pasti saat kamu di sekolah minggu kamu sudah tahu siapa Ayub. Ya, Ayub adalah salah satu pribadi yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia menderita, harta kekayaannya semuanya habis. Bahkan anak-anaknya juga semuanya mati. Tapi apa? Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan akhir daripada iman percayanya kepada Tuhan itu, Tuhan memberkati dia berlipat kali ganda. Itulah iman. Kalau memang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, waduh, kita akan nikmati janji Tuhan. Ya, dan masih banyak lagi tokoh iman, ya. Orang-orang di sekitar mereka mengejek dan mencemooh, tetapi Nuh tetap teguh dalam iman. Makhluk besar dan kecil berkumpul. Langkah kaki mereka teredam dalam antisipasi. Keluarga Nuh menyambut hewan-hewan itu. Wajah mereka terukir dengan keteguhan yang sungguh-sungguh. Langit menggelap dengan metode mencemaskan saat tetesan hujan pertama turun, menandakan badai yang akan datang. Banjir besar melanda bumi. Keganasan ombak menguji ketahanan bahkan. Di tengah badai, Nuh dan keluarganya bersujud, memanjatkan doa dengan hati gemetar. Setelah berbulan-bulan, air banjir surut, meninggalkan lapangan dalam di puncak gunungan. Noah berjejak dan melepaskan seekor ikan asal luas, merpati turunan. Setangkai ranting zaitun tergetar, timbangnya sebuah tanda harapan dan pembaruan. Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera. Sosok mereka terukir di latar belakang luasnya dunia yang terlalu. Mereka bersujud, hati mereka meluap dengan rasa syukur kepada Allah. Dalam simfoni penantian yang sungguh, Nuh mendirikan altar, kerananya hati-hati dan berdoa, mempersembahkan kurban sebagai ungkapan syukur yang mendalam. Ya, kisah tentang siapa? Nuh. Bayangkan, masuk akal kan tidak kalau bangun kapal di tengah hutan? Masuk akal kan tidak? Kalau menurut kamu? Tidak. Ya, masuk akal. Di mana sungai besarnya, di mana lautannya, kan tidak masuk akal kan? Yang kedua, banyak orang mengolok-olok Nuh. Kisah Nuh ya. Jadi sekali lagi memberikan gambaran bahwa kita sebagai orang yang percaya harus belajar dan terus belajar mempercayai akan janji-janji Allah. Meskipun orang olok-olok, kamu Kristen itu begini-begini, kamu yang percaya kepada Tuhan Yesus ini begini-begini. Contoh Nuh tadi, apa yang terjadi ketika dia bangun Bahtera? Apa yang terjadi? Banyak orang yang mengolok-olok dia. Tapi apakah dia menyerah? Dia tidak menyerah karena dia percaya bahwa yang memerintahkan dia, yang berjanji kepada dia adalah Allah yang hidup. Dan benarlah terjadi 100 tahun dia buat Bahtera itu, dan puji Tuhan, janji Tuhan tergenapi, datanglah air bah. Dia dan keluarganya selamat, tapi orang-orang yang mengolok-olok dia itu apa yang terjadi? Mereka binasa. Nah, makna iman dan percaya adalah mempercayakan diri. Keyakinan akan janji. Yang ketiga adalah dasar pengarah bukti dari yang tidak kelihatan. Ya, mempercayakan diri. Makna iman adalah mempercayakan diri. Kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Juga percaya penuh kepada janji Allah. Dan dasar yang perlu kita perhatikan dalam pengharapan kita, meskipun kita tidak lihat, namun apa? Kita tahu bahwa Allah itu ada. Ya. Teladan dalam Alkitab, contoh Nuh tadi yang sudah Pak Guru sampaikan, bahwa memberikan gambaran meskipun dalam kita banyak yang mungkin mengolok-olok tidak suka, tapi tetap kita percaya bahwa memang yang benar itu, yang memberikan keselamatan yang kekal itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Abraham
Dia percaya akan janji Allah. Dan pada akhirnya apa? Meskipun dia diuji imannya, tapi apa? Dia tetap lakukan. Dan akhir daripada semuanya itu ini berkati. Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, dia katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dia tetap percaya dan dia tetap melayani Tuhan. Buktinya apa? 13 surat dalam perjanjian baru Rasul Paulus telah menulisnya. Ya. Makna hidup berpengharapan itu adalah yang pertama, sikap optimis. Yang kedua, sumber kekuatan. Yang ketiga, arah. Yang keempat adalah makna hidup. Harus optimis, harus dengan penuh keyakinan bahwa memang benar-benar sumber kekuatan, arah hidup kita, makna hidup kita itu bertujuan dan berarah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan seperti gelombang lautan ini tidak boleh seperti itu. Orang percaya, anak-anak yang kalian sekarang remaja, anak-anak seperti kalian tidak diajarkan harus punya seperti begitu. Harusnya iman yang baik adalah tetap percaya sepenuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika tidak kita memiliki apa? Ya. Pertama, merupakan motivasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kekuatan dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga, sumber sukacita. Yang keempat, mencegah keputusasaan. Orang yang tidak punya iman yang kuat, tidak punya harapan yang baik, cepat putus asa. Hari ini dia berdoa. Dia pikir dia berdoa hari ini minta kepada Tuhan Yesus. Contohnya, minta HP iPhone, langsung dijawab. Ada kan orang yang imannya model begitu. Ketika Tuhan belum jawab, dia mulai saya tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Orang seperti itu, ya seperti Pak bilang tadi, imannya seperti gelombang di lautan. Di sini ke sana tidak jelas arah dan tujuannya. Kebimbangan saja yang ada dalam hidup. Nah, penting ada harapan adalah untuk apa? Mencapai tujuan, juga sebagai sumber sukacita. Jadi apapun yang dihadapi, tetap ada sukacita. Firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17 itu, firman Tuhan bilang apa? Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mencegah keputusasaan. Nah, berikut tugas untuk kamu kerjakan adalah yang pertama membaca kitab Ibrani pasal 11 dan Roma 15 ayat 13 dengan hati yang terbuka, ya. Tulis pengertian iman dan pengharapan bagimu. Ya, yang kamu lakukan adalah diskusi. Lalu bagikan pengalaman iman dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kamu tulis adalah pengalaman. Ketika kamu sepenuhnya percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, selama ini apa yang kalian rasakan, alami dalam hidupmu akan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Apa dari kalian ada yang punya pengalaman? Tuhan Yesus pernah tolong mungkin dalam keadaan apa? Siapa yang punya pengalaman? Kalau bisa sakit, kau bisa membutuhkan sesuatu. Ya, hari ini kalian ditugaskan untuk tulis itu dalam buku tugas pengalaman iman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Hendak kasih dan iman serta pengalaman kamu besar di dalam Tuhan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Ulangi. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendak kasih dan iman serta pengalaman kamu besar di dalam Tuhan.
teruslah beriman dan berharap pada Tuhan dalam setiap langkah hidup. Ya. Dari semua yang sudah kita pelajari di hari ini tentang iman dan pengharapan, Pak Guru yakin dan percaya bahwa kalian akan mengerti dan memahami bahwa beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu sangat penting. Kenapa? Dalam Tuhan Yesus Kristus ada harapan. Ada harapan apa? Di mana janji Tuhan bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah tetap taat. Contohnya seperti siapa? Abraham. Ketika Tuhan meminta siapa? Anugerah untuk persembahkan bagi dia, lakukan atau tidak? Dia lakukan. Akhirnya dari imannya buat itu dia kati luar biasa. Jadi Tuhan kepada Abraham bilang apa? Aku akan memberkati engkau. Keturunan seperti pasir di lautan seperti ya. Untuk kesehatan kerja oleh karena waktu kita terbatas. Ya. Jadi tugas-tugas itu nanti ditentukan. Video tadi juga sudah memberikan gambaran kepada kalian bagaimana sikap pendirian yang tetap, yang optimis, yang terus percaya kepada Tuhan pasti akan diberkati. Baik, kita akhiri pertemuan pembelajaran kita di hari ini. Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Siapa yang pimpin kita dalam doa? Ayo. Ya, berdiri. Baik.